Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya ya, mahasiswa di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Hari ini kita akan belajar tentang initial assessment ya, dimana di sini nanti kita akan belajar tentang penilaian awal dan meresusitasi pasien trauma. Ya, langsung saja kita awali. Ya, tujuan untuk pembelajaran ini saya sampaikan di awal. Untuk menjelaskan definisi initial assessment, kedua menjelaskan tahap dalam initial assessment, yang ketiga melakukan penilaian primary survey, dan yang keempat melakukan penilaian secondary survey ya. Sempat kita bahas pada pertemuan pertama tentang primary survey yaitu A, B, C ya, airway breathing circulation. Kemudian dilanjutkan dengan secondary survey. Secondary survey adalah D, E, F, G, ya, H. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Nah, mengapa perlu respon cepat? Ya, primordial distribution of death ini adalah seperti ini, di mana ada hitungan menit, hitungan jam, dan hitungan hari, bahkan hitungan bulan. Di mana number of death-nya pertama fase myoself injury. Nah, ini adalah cedera pada organ-organ vital ya, seperti yang sudah kita ketahui. Kalau sudah initial assessment itu kita harus menginisial dulu airway breathing dan circulation ya kan. Nah, itu adalah organ-organ vital di mana paru-paru dan jantung merupakan organ pensupport utama dari seluruh tubuh yang ada, seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kita bahas tentang trauma ya. Ini nanti kita fokusnya kalau di keperawatan gawat darurat nanti fokusnya ada di lapangan dan ada di garda terdepan di rumah sakit, yaitu di UGD ya. Jadi keadaan yang mengancam. Jadi kita kalau kita melakukan initial assessment itu melakukan pemeriksaan primary pada keadaan-keadaan yang mengancam jiwa. Itu tadi adalah airway breathing dan circulation. Oke, next saja. Konsep penanganan trauma ya, yang pertama adalah self protection. Ya, melindungi diri dulu, melindungi diri sendiri, melindungi pasien dan aman dari lingkungan ya. Seperti yang akan kita bahas nanti ada yang namanya 3A. Aman diri, aman diri adalah aman penolong, kemudian aman pasien dan aman lingkungan. Kemudian kita lakukan triase ya, mengkategorikan ya kan, mengkategorikan pasien ini kategori apa, kemarin sudah pernah kita bahas ya. Kategorinya dia merah, kuning atau hijau, atau merah, orange, kuning, hijau. Kemudian cek kesadaran dulu. Kesadarannya, cara melihatnya bagaimana kemarin, menggunakan AFPU, alert, pasien yang sadar penuh atau spontan. AFPU, V adalah verbal, baru berespon ketika kita memberikan respon verbal, menstimulasinya dengan respon verbal. P adalah pain, adalah kita memberikan respon, kita menstimulasi dengan nyeri. U adalah unrespon. Nah, setelah cek kesadaran, kita yang akan kita lakukan adalah primary survey, airway breathing. Bagaimana Pak ngecek airway? Oke, nanti akan kita bahas. Kemudian bagaimana ngecek breathing, nanti akan kita bahas, dan sirkulasi. Kemudian secondary survey, kemudian kita lakukan terapi definitif untuk mengatasi masalah-masalah pada pengkajian primary maupun secondary. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Yang ini sangat penting karena berkaitan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat kita dalam melakukan tindakan-tindakan keperawatan, utamanya pada kondisi-kondisi gawat darurat. Tetap kita dokumentasikan. Nah, bagaimana menilai penderita dalam 10 detik? Yang pertama, ajak penderita berbicara. Pak, halo, Pak, dengan siapa ini? Halo.
gitu ya. Kemudian respon baik menunjukkan, apabila respon baik menunjukkan A. airway baik, B. breathing baik, C. sirkulasi mungkin baik, D. disability mungkin baik juga. Maka bila tidak ada respon pada primary, bila tidak ada respon berarti kita melakukan asesmen atau initial assessment primer. Kemudian kita cek airway-nya. Airway with C-spine protection. Nah, kalau pada pasien trauma ya, kemarin sudah pernah sedikit kita bahas, ada bedanya ketika kita melakukan open airway, membuka jalan nafas pada pasien trauma dan pasien non trauma ya. Pada saat kita melihat ada pasien trauma, baik itu kecelakaan, pasien jatuh, kita harus menduganya pasien mengalami cedera servikal ya, cedera servikal. Kita prioritaskan chest-spine protection ya, kita melindungi bagian dari servikalnya. Kita melakukan tindakan dengan membuka jalan nafasnya dengan cara jaw thrust ya, nanti akan kita bahas. Nah, airway with C-spine protection, jalan nafas dijaga manual, suction, cairan gargling ya, melakukan suction apabila ada cairan dan terdengar gargling. Chin lift atau jaw thrust itu apabila kita mendapatkan adanya snoring, yaitu ngorok ya, snoring. Untuk membuka jalan nafas dengan alat ya, gitu kita menggunakan oropharyngeal dan nasopharyngeal. Bila tidak berhasil, lakukan airway definitif. Nanti akan kita bahas apa sih Pak airway definitif ini. Nah, jadi saya ulang lagi. Untuk membuka airway dengan kondisi pasien trauma, itu kita harus melakukan tindakan melindungi cervicalisnya, C-spine-nya. Ya. Jalan nafas membuka jalan nafas dapat dilakukan dengan dua cara, secara manual dan dengan menggunakan alat. Ya. Jalan nafas manual itu kita bisa menggunakan suction apabila kita mendengarkan suara gargling. Berarti menandakan di dalam saluran nafasnya itu ada cairan, baik itu darah ataupun sekret. Ya, seperti orang berkumur suaranya. Chin lift atau jaw thrust. Nah, itu kita lakukan untuk pasien-pasien yang mengalami, kita mendengarkan ada snoring. Untuk membuka jalan nafas sementara kita juga bisa menggunakan alat, yaitu oropharyngeal dan nasopharyngeal. Ya, nanti kita akan lihat apa sih Pak oropharyngeal, seperti apa sih Pak nasopharyngeal. Nah, bila tidak berhasil, kita buka airway dengan menggunakan airway definitif. Nah, airway definitif ya, memasukkan pipa tube dalam trakea dengan cuff yang dikembangkan ya. Artinya kita menggunakan endotracheal tube atau yang kita biasa sebut dengan ETT singkatannya. Indikasinya proteksi airway ya, melindungi airway tetap terbuka dari ancaman. Kita buka karena ada obstruksi ya, ada ancaman adanya aspirasi ya, terus kemudian perlu bantuan ventilasi ya. Ini bahasa pada pasien-pasien trauma mungkin terjadi dengan cara membuka Hatfield chin lift, terus kemudian jaw thrust, kemudian dengan menggunakan dengan menggunakan nasopharyngeal, dengan menggunakan oropharyngeal tidak berhasil untuk membuka jalan nafas ya, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan airway definitif ini, memasukkan pipa tube-nya. Caranya bagaimana? Dengan memasukkan endotracheal tube sampai ke trakea untuk membuka jalan nafasnya. Nah, indikasinya itu tadi ya, untuk ada ancaman obstruksi, kemudian ada ancaman aspirasi, ada ancaman cairan dalam saluran pernafasan ini masuk ke dalam saluran pernafasan.
Nah, yang kedua adalah perlu ventilasi, ya, perlu adanya alat bantu ventilasi seperti penggunaan ventilator. Nah, airway definitif nasotrakeal ini yang penggunaan melalui nasal, penggunaan melalui hidung. Jadi untuk membuka jalan nafasnya itu dimasukkan cup pipa masuk ke dalam hidung. Kemudian orotrakeal, ya, kita memasukkan memanipulasi melalui oralnya. Kemudian ada tindakan lagi selain itu adalah kriko atau tracheostomy. Jadi membuka jalan nafas di trakea, ya, trakeanya dilubangi untuk membuka airway-nya. Kalau airway di atas trakea ini sudah tidak dapat dilakukan tindakan lagi. Berikutnya ini krikotiroidotomi atau dengan menggunakan jarum ditusukkan lewat membran krikotiroidea. Kemudian krikotiroidea ini ditusuk dengan jarum untuk membuka jalan nafasnya, karena jalan nafas di atasnya, ya, jalan nafas di atasnya sini ini sudah tidak dapat dilakukan pembukaan airway. Entah apapun kejadian yang dapat mendukung terjadinya krikotiroidotomi ini, sehingga kita perlu membuka jalan nafas di krikoid atau membuka trakeanya. Menyambung alat ini, needle-nya ini dengan oksigen. Jadi ini nanti setelah kita ada lubang di sini, kita sambungkan dengan selang oksigen. 1 detik tutup, 4 detik dibuka. Waktu ekstra 30 sampai 45 menit untuk memasukkan oksigen. Oke, next. Itu tadi ya yang airway. Sekarang kita bahas tentang breathing. Breathing, gangguan breathing, oksigenasi dan ventilasi. Gejala gangguan breathing yang pertama, kita cek dulu frekuensi pernafasannya, RR-nya, respiration rate-nya. Kemudian kita lihat otot tambahan pernafasannya. Kita lihat otot tambahan pernafasannya bagaimana. Ada bantuan enggak? Nah, kita mau pengajian di sistem pernafasan kemarin yang diajarkan oleh Bernie, untuk pengajiannya ada bantuan otot pernafasan atau tidak pengajiannya. Kemudian ada dyspnea, ada cyanosis atau tidak, pemeriksaan fisik dengan look, listen, and feel, melihat, mendengar, dan merasakannya, ya. Kemudian kita cek saturasi O2 dengan pulse oximetry bila alatnya tersedia. Ya, ini adalah asesmen awal untuk breathing-nya. Oke, frekuensinya, ada otot tambahan atau tidak untuk pernafasannya, kemudian bagaimana, ada dyspnea atau tidak, kemudian ada tanda-tanda cyanosis atau tidak, kemudian pemeriksaan fisik, look, listen, and feel. Look itu kita lihat pergerakan dadanya, listen kita dengarkan ada suara nafasnya, kita tempelkan telinga, kita dekatkan telinga kita ke hidung dan mulutnya, ada suaranya, hembusannya atau tidak, feel dirasakan hembusannya. Kemudian cek saturasi, dyspnea, cyanosis. Tanda cyanosis adalah CRT lebih dari 2 detik, ada pucat, ada keringat, ada akral dingin, itu masuk tanda-tanda cyanosis. Nah, terapi oksigen yang perlu dapat kita berikan adalah nasal kanul untuk breathingnya, nasal kanul. Kemudian ada face mask, masker oksigen. Kemudian ada rebreathing mask dan non rebreathing mask, ya. Ada rebreathing mask, ini adalah non. Kemudian ini adalah terapi oksigen untuk mengembalikan breathingnya, untuk memberikan nafasnya dengan memberikan tambahan oksigen. Ya, konsep yang perlu kita ketahui tentang konsentrasi oksigen apabila di udara bebas seperti kita bernafas saat ini,
ya, dengan aliran rendah, konsentrasi rendah, itu kadar oksigennya adalah 24%. Ya, apabila kita memberikan oksigen menggunakan asal kanul, ya, itu O2 dengan pemberian 2 liter per menit, itu persentase oksigen yang dapat masuk ke dalam tubuh adalah 41%. Kemudian ini sama, aliran rendah konsentrasi tinggi adalah sekitar 41%. Kemudian menggunakan face mask, ya, masker, itu 35-60%. Dengan kecepatan pemberian adalah 6-10 liter per menit. Rebreathing mask, ya, yang sudah ada di gambar tadi, itu kadar oksigen atau konsentrasi oksigen yang dapat masuk ke dalam tubuh adalah 60-80%. Kemudian adalah menggunakan non-rebreathing mask dengan 8-12 liter per menit, itu 80-90. Aliran tinggi konsentrasi rendah, aliran tinggi konsentrasi tinggi ini menggunakan BVM atau ventilator mekanik adalah lebih dari 90% yang mengandung oksigen. Oke, next. Nah, kalau di lapangan alat bantu yang bisa kita gunakan adalah mode 2 mask ventilation, ya. Kalau ada masknya seperti ini, ya, kita bisa melakukan meniup atau dengan menggunakan abu bag. Ini oksigen yang dapat masuk adalah 50%. Kalau seperti ini kita menggunakan mulut, berapa tadi kalau di udara bebas? 24%. Nah, kemudian kalau menggunakan kantong breathing, non-rebreathing seperti ini kapasitas oksigen, konsentrasi oksigen yang dapat masuk adalah lebih dari 90%. Ini disambungkan dengan tabung oksigen ini, ya, oksigen ini juga, sehingga udara yang dapat masuk 50%. Mode ini, ya, mode ventilasi mekanik adalah seperti ini. Ventilator, ya, menambahkan oksigen, membantu ini karena polanya juga dia kurang, terus kemudian pola nafasnya kurang, frekuensinya kurang, polanya tidak teratur, gini bisa diatur menggunakan alat, itu ventilator mekanik. Nah, untuk memberikan pertolongan pada breathing ini sebaiknya dilakukan dengan 2 orang atau 2 penolong. Next. Bagaimana kita mengevaluasi breathing? Kita lihat klinis pasiennya, ya, tanda-tanda klinis pasiennya, tanda dan gejala yang ditimbulkan pada pasien tersebut. Kalau breathingnya sudah membaik atau belum, kita lihat cara mengevaluasinya. Bila saturasi oksigen kurang dari 90%, maka apakah RW baik? Tidak, RW saturasi oksigen itu adalah lebih dari 95%. Atau rata bisa dikatakan baik adalah 98%. Ada sebab atau tidak mengapa breathingnya ini mengalami penurunan saturasi? Saturasi itu, kalau kita ngomong saturasi menggunakan alat, itu menggunakan oximetri yang biasanya kita tempelkan pada ibu jari, ujung-ujung jari, untuk melihat kadar oksigen di dalam darah kita, ya. Ada sebab, apakah ada sebab mengapa breathingnya seperti itu kurang dari 95%, maka kita perlu memberikan oksigen O2 face mask 11 liter per menit. Kemudian bisa menggunakan O2 non-rebreathing, jadi ada
non rebreathing mask itu 11 menit. Atau kita bisa menggunakan assist ventilator sering perlu pada airway definitif sehingga disambungkan pada apa tadi yang disambungkan pada ventilator endotracheal tube. Airway dan breathing yang baik, maka kita dapat menyimpulkan oksigenasi baik. Jadi kita dapat memenuhi kebutuhan oksigen pada pasien, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh sel cukup untuk melakukan metabolisme. Bila ada sebab gangguan breathing, atasi sesuai penyebab. Ya, ini kameranya bisa dipindah nggak ya? Oke. Nah, bila ada sebab gangguan breathing, atasi sesuai penyebab. Nah, kalau breathing terganggu itu ada beberapa kemungkinan penyebab dari breathing ini terganggu, pernafasannya terganggu. Yang pertama, mungkin dapat terjadi open pneumotoraks. Ya, open pneumotoraks. Gambarnya seperti ini. Jadi pneumo, kalau kita ngomong pneumo itu ada tekanan di dalam torak. Pneumotoraks ada tekanan di dalam torak. Open pneumotoraks itu penyebabnya adalah bagian dada atau bagian torak ini, bagian torak atau dada itu ada yang terbuka dan ada kontak dengan udara luar. Kita namakan open pneumotoraks. Ya, open pneumotoraks. Kemudian ada yang namanya tension pneumotoraks. Ya, jadi tekanan di dalam. Jadi kalau ini paru-paru, ada tension pneumotoraks, ada tekanan dari luar. Tekanan ada di rongga paru. Jadi paru-paru ini ada rongganya. Jadi tekanan di dalam rongga paru lebih tinggi daripada tekanan yang ada di dalam paru itu sendiri, sehingga ada yang namanya tension pneumotoraks. Berikutnya ada flail chest. Ada yang namanya flail chest. Flail chest itu ini tulang iga, ya, atau tulang rusuk kalau kita ngomong tulang rusuk atau tulang iga. Kalau ada flail chest itu artinya ada patahan di sini. Jadi kan tulang iga kita itu nyambung ya antara kanan dan kiri. Ini ada dada. Ini ada patah di sini. Ada patah di sini. Flail chest berarti iganya ini melayang dengan kontusio paru, atau kontusio adalah memar pada parunya. Ada bekas trauma pada toraknya. Kemudian yang dapat terjadi apabila ada breathing yang terganggu bisa karena masif hemotoraks. Ada perdarahan yang masif di dalam torak sehingga menekan paru untuk tidak dapat berkembang. Ya, ini ada pendarahan sehingga darahnya ini memenuhi rongga pleura, rongga torak, sehingga paru-paru yang ada di sini nggak bisa ngembang karena di sini ada cairan. Nah, dari cairan maka paru-parunya nggak bisa ngembang ruangannya terhimpit oleh cairan akibat perdarahan. Berikutnya adalah tamponade jantung. Ya, tamponade jantung itu jantungnya mengalami pembengkakan tamponade. Ya, hingga rongga jantung ini mendesak rongga torak hingga toraknya terhimpit, tidak dapat melakukan ekspansi paru secara maksimal. Jadi seperti itu. Hal yang perlu dilakukan ketika kita mendapatkan masalah pada torak, ya, pada breathing ini, apabila open pneumotoraks, itu tanda-tandanya sesak karena bernafas lewat lubang torak. Nah, tutup open close lalu lakukan WSD. Ya, ini adalah namanya kasa 3 sisi. Nah, sisi yang
direkatkan hanya 3, ya, hanya ada 3 sisi. Yang sini dibuka supaya udara itu dapat masuk, ya. Supaya udara dari dalam itu dapat keluar, tapi udara dari luar tidak dapat masuk, sehingga mengurangi tekanan dari luar rongga paru. Ya, ini dengan kita membuat kasa yang namanya kasa 3 sisi. Oke. Masalah tension pneumotorak, hal yang perlu kita lakukan dekompresi, tension, open, lalu WSD. WSD itu mengeluarkan water shield drainase, yaitu mengeluarkan cairan atau udara yang ada di dalam rongga paru yang membuat paru ini tidak dapat melakukan ekspansi secara maksimal. Ya, tension pneumotorak ini dilakukan pada interkosta kedua, ya, sternal angle. Jadi sudut sternal. Nah, tengah. Ini lakukan tension pneumotorak untuk mengatasi adanya tension pneumotorak. Dilakukan dekompresi, dibuka, dilakukan tindakan-tindakan untuk mengeluarkan tekanan yang ada di dalam paru. Kita menggunakan needle thoracosintesis. Dimasukkan jarum untuk supaya ada udara yang keluar. Diharapkan udara yang ada di sini, tekanan di sini itu dapat keluar. Kalau di sini kita berikan needle, digembosi artinya, ya, digembosi. Tapi untuk melakukan hal-hal seperti ini perlu pengkajian. Kita lihat dulu auskultasi. Oh, benar nggak sih ada tension pneumotorak, atau kita lihat dari gambaran toraknya, foto toraknya, X-ray-nya. Dari suara nafas juga bisa, ya, pengkajian suara nafas. Di sini vaksikuler, kalau di sini bisa terdengar bahkan terjadi crackless. Lalu ada cairannya juga. Nah, file chest plus kontusio paru. Nah, apabila ventilasi tidak adekuat, lakukan asisten. Nah, jadi difiksasi, ya, dilakukan fiksasi pada iga-iga yang patah tadi. Ya, kita lakukan pada iga-iga yang patah. Kita fiksasi supaya tidak menusuk ke dalam. Ke dalam mana? Ke paru-paru, ke rongga parunya. Apabila terjadi masif hemotorak, ya, WSD. Bila terjadi masif torakotomi. Jadi ya hampir sama dengan tension pneumotorak tadi. Kita lihat dulu posisinya di mana dia mengalami masif hemotoraknya, ya. Apabila ada di rongga paru bawah, kita lakukan sisi di sini, ya, supaya kita tahu cairan itu pasti menempati ruang yang paling bawah dulu. Kita insisi, kita lakukan torakotomi atau thoracosintesis untuk mengeluarkan cairan. Dikatakan masif apabila perdarahannya itu lebih dari 200 cc per jam atau 1500 cc per hari. Next. Apabila ada tamponan jantung, itu yang kita buka WSD, kita buat WSD, water shield drainase. Bila ada masif, kita lakukan torakotomi. Distensi vena jugularis menyebabkan shock hemoragik. Ya. Itu adalah pada breathing, pengkajian pada breathing.
serta tindakan-tindakan definitifnya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah pada breathing. Berikutnya adalah circulation. Circulation and control perdarahan. Bila ada nilainya kita kaji dari gangguan perfusi. Apa saja yang perlu kita kaji, Pak? Adalah akral dingin. Kemudian takikardi, ada gangguan kesadaran, ada takipnu, ada hipotensi, ada oliguri. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa pasien itu mengalami gangguan perfusi. Kenali shock. Ya, tanda-tanda shock itu secara gampangnya ada akral dingin, ada takikardi. Artinya coba pelaksanaan adalah apabila ada perdarahan, lakukan kontrol perdarahan. Kemudian perbaiki volumenya. Jadi cara memperbaiki volume berarti kita ngomongnya adalah volume darah ya. Kita lakukan tindakan resusitasi cairan. Berikutnya, perbaikan volume itu dengan menggunakan infus, diguyur. Kalau kita ngomong di rumah sakit itu biasanya kita diguyur ya. Jadi tetesannya kita lihat advice-nya untuk memberikan resusitasi cairan itu berapa. Cairan yang digunakan biasanya kristaloid yang dihangatkan dulu. Jangan lupa ambil sampel darahnya juga ketika kita sebelum melakukan pemasangan infus ya, cairan infus. Karena untuk apa? Untuk menjaga-jaga bahwa pasien ini mengalami shock lebih lanjut untuk sehingga diperlukan penggantian sel-sel darah yang hilang, atau kita perlu melakukan transfusi darah. Cairan kristaloid yang bisa digunakan adalah ringer lactate, RL, Asering, dan NaCl 0,9%. Next, circulation, kontrol perdarahan. Hemorrhagic control bila eksternal, direct pressure, jadi langsung kita lakukan penekanan pada bagian yang mengalami perdarahan. Apabila terjadi pada torak, dilakukan torakotomi untuk melakukan darah. Pada abdomen, kita dilakukan laparotomi. Pada pelvis, dilakukan PHSG, itu adalah pemasangan seperti celana ya, yang diberikan penekanan pada pembuluh darah di pelvis sehingga tidak terjadi perdarahan lebih lanjut, atau pemasangan gurita atau C-clamp. Kemudian pada ekstremitas dilakukan bidet atau spalk untuk melakukan fiksasi perdarahannya supaya tidak terjadi perdarahan yang lebih besar lagi. Sirkulasi apabila non-hemorrhagic shock. Bagaimana cara mengatasi sirkulasi? Tadi ada tanda-tanda akral dingin, takikardi, tapi nggak ada shock. Mungkin terjadi tension pneumotorak sehingga pompa oksigen itu mengalami hambatan karena ada tekanan pada rongga toraknya. Atau mungkin ada tampungan ada jantung, kok pasiennya tetap sesek. Berarti ini adalah kemungkinan yang mungkin terjadi pada pasien yang tidak mengalami hemorrhagic, tetapi sirkulasinya tidak bagus. Ini yang mungkin terjadi. Shock dengan bradikardi. Nah, harus diduga adanya cedera spinal, tulang belakang, ataupun neurogenic shock. Ya. D adalah disability. Oke ya, itu tadi adalah untuk mengatasi circulation dengan hemorrhagic pada pasien trauma.
Terus Pak, kalau ada henti jantung, ada hemoragik. Ada henti jantung kan sirkulasi ya Pak. Terus kemudian kalau ada juga hemoragik pada sirkulasi ini, apa yang perlu dilakukan? Mana yang didahulukan? Kalau ada dua penolong, lakukan resusitasi dulu, hemoragik dan resusitasi dilakukan selanjutnya. Yang penting sirkulasi darah ini bisa sampai ke organ-organ yang vital dulu. Ya. Atau kalau bisa dilakukan berbarengan lebih bagus. Lebih dari satu penolong. Berikutnya adalah disability. Disability adalah pemeriksaan kesadaran. Ya. Kalau kita tadi di lapangan kita bisa menggunakan alert, verbal, pain, dan unrespond. Nah, untuk lebih lanjut kita menggunakan EVM ya, itu adalah menggunakan GCS. Kita lihat pupilnya ya, bagaimana reaksi pupilnya, diameternya bagaimana, adalah tanda laterasi lainnya atau tidak. Itu pemeriksaan neurologis. Ya, disability adalah pemeriksaan kesadaran. Nah, mungkin juga sudah diajarkan pada mata kuliah lain terkait dengan GCS, Glasgow Coma Scale, ya. Respon motorik respon terbaik atau respon membuka mata secara spontan di 4. Ya, terus kemudian respon verbal terbaik, pasiennya berorientasi baik, dapat bercakap-cakap 5. Kemudian respon motorik terbaik adalah 6, di mana pasien dapat mengikuti perintah yang kita instruksikan. Ya. Yang berikutnya untuk secondary survey adalah exposure dan environment control. Buka pakaian pasien apabila pasiennya buka pakaian basah ya apabila pasien mengalami hipotermi. Lihat cedera lain yang mengancam. Ya mungkin bisa ada kita exposure, kita inspeksi seluruh tubuhnya apabila pasiennya mengalami trauma, mungkin ada patah tulang atau babras atau luka di mana, itu kita lihat. Jangan sampai hipotermia, boleh lock roll bila ada indikasi ya mungkin ada cedera tulang belakang, boleh lock roll untuk dilakukan pemeriksaan pada tulang belakangnya. Nah, ini tambahan untuk pada primary survey. Ada F, ini secondary survey ya. Ada F, Foley catheter, pemasangan Foley catheter kemarin sudah kita bahas juga. Tujuannya adalah untuk apakah ada perdarahan pada bagian-bagian urinarianya ya. Kemudian gastric tube kita masang NGT untuk melihat kemungkinan ada cedera di abdomennya sehingga mungkin terjadi perdarahan untuk memeriksa adanya perdarahan atau tidak di saluran pencernaan. Tambahan pada primary survey adalah H, heart monitoring, masang EKG, melihat pulse oximetrinya. Secondary survey kerjakan bila pasien sudah stabil ya. Jadi A B C D E F G H oke, baru lakukan asesmen anamnesis ya. Ditanya penyebabnya, kalau semuanya sudah terkontrol A B C D E F sudah terkontrol, ini baru dilakukan anamnesis, ditanya-tanya penyebabnya apa. Kemudian kita lakukan head to toe ya, kita lakukan pemeriksaan head to toe. Terus kemudian finger and tube in every orifice ya, kita lihat pemeriksaan pada tangan-tangannya, pemeriksaan tambahan lainnya atau pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan lebih lanjut ya, CT scan, mungkin foto torak, laboratorium cek ya.
X kerjakan bila stabil secondary survey. Kita lihat X-ray-nya ya. X-ray cervical, X-ray thorax, X-ray pelvis, karena ini adalah ya mungkin sering tidak kita bisa lihat, kita tidak bisa definisikan, sehingga kita butuh X-ray untuk melakukan diagnosa lebih lanjut. Bila sudah secondary survey dan benar stabil, bisa dilakukan heading, menjahit. Apalagi mungkin perlu dilakukan heading karena ada sobek atau seperti apa. Rawat di ruangan. Kalau perlu perawatan di ICU, masukkan ICU. Kalau pasiennya perlu ke OK, dilakukan operasi. Kalau tidak dapat pasiennya sudah mulai stabil, terus rumah sakit tidak punya fasilitas untuk perawatan lebih lanjut, bisa dilakukan merujuk pasien. Nah, itu untuk initial assessment dan tindakan-tindakan definitif yang mungkin kita dapat lakukan pada pasien-pasien trauma. Sekian dari saya untuk diskusi dan pertanyaan terkait dengan materi ini. Bisa kita lanjutkan di forum diskusi via WhatsApp, atau nanti kita buka room untuk berdiskusi via Zoom ataupun Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.